AA. Kejar ya, aku B aja. Welcome back to Casting Podcast Penting Gak Penting. Nah, hari ini senang banget ya mengawali tahun 2025. Ini benar-benar gebrakan baru dari kita semua, karena kita bisa podcast di luar studio ya, alias outdoor. Yang mana nih sejauh mata memandang ya, back to nature semua nih tone warnanya. Hijau, coklat ya, biru langit segala macam nih. Enak lah lokasi ini untuk mental kamu yang makin sehat. Karena kan kalau kita ngomongin mental di dunia kerja ya, kesehatan mental di keseharian bareng keluarga, teman-teman, itu penting banget dijaga. Gimana sih seharusnya kita sebagai anak muda supaya ngelakuin apapun ya, kerjaan kantor, terus juga di kampus, di sekolah, dan semua clear, semua tuntas, mental juga terjaga. Selamat datang untuk kakak-kakak hari ini. Halo kakak. Sama mereka. Aku kenalin dulu ya. Nah, pagi hari ini kebetulan kita syutingnya pagi ya. Dan aku sudah barengan dengan Kak Eni ya, selaku aktivis, dosen juga ya. Dan pastinya pengalaman terkait tema healthy relationship ini udah hatam ya, udah mengerti sekali solusinya bagaimana ya. Dan juga aku juga sudah mengundang Kak Yuli ya, selaku apa Kak Yuli, bisa diperkenalkan? Oke, izin berkenalan gitu. Boleh. Saya ibu 3 anak pastinya gitu ya. Nah, itu dia tuh. Ibu 3 anak. Identitas harus lebih dulu ya. Ibu 3 anak. Keseharian biasa mengerjakan pekerjaan domestik itu pasti gitu ya. Pekerjaan saya adalah di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan saya juga sebagai konselor psikologi di situ. Dan kebetulan saya juga buka praktek di LC, jadi konseling untuk psikologi. Jadi memang selaku konselor ya Kak Yuli ya, termasuk juga kalau Kak Eni memang di dunia pendidikan. Nyambung satu benang merah ya Kak ya, pendidikan psikologi, pendidikan karakter ya. Iya, untuk bidang ilmu karena saya basicnya sekarang sudah fokus di pendidikan dasar, jadi bidang ilmunya tertariknya di psikologi pendidikan anak. Ya. Dan juga menjaga mental anak-anak biar terjaga ya, kesehatannya. Kesehatan mentalnya biar terjaga gitu teman-teman. Ini penting banget kita bahas. Nah, apalagi anak muda sekarang kan mereka memang sebegitu enjoy ya bareng teman-temannya. Kadang mereka lupa kalau memang ada proses akurasinya nih kalau di bahasa content creator ya. Ada proses filtrasinya untuk bisa tetap sehat mental gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di media sosial banyak tuh anak muda yang isi akunnya curhatan semuanya ya. Kadang-kadang memang jadi ikonnya mereka untuk berceloteh, curhat-curhat manja di media sosial gitu. Nah, ini biar tidak terus seperti itu anak muda terjebak di situasi yang toxic relationship, mungkin dia terjebak di hubungan yang penuh dengan red flag-nya masing-masing pasangan ya. Kira-kira nih kalau dari Kak Yuli dulu deh ya, selaku memang tahu ya di bidang psikolog juga ya, bagaimana tuh anak muda sebenarnya memahami karakteristik dari kesehatan hubungan yang memang aman ya, hubungan yang memang sehat gitu ya, healthy relationship itu sejauh mana boundaries atau batasannya untuk dibilang hubungan ini sehat gitu. Ketika kita berbicara tentang sehat itu pastinya ada batasan ya yang memang sudah disadari seperti itu. Dan anak-anak muda sekarang apalagi dengan ada pengaruh sosial media gitu ya, begitu cepatnya curhat gitu ya. Jadi curhatnya ketika perasaannya tidak nyaman, tentunya itu bagian dari toksik ya, nggak nyaman ya, perasaan nggak nyaman, mereka curhatnya ke sosial media. Harapannya ketika mereka curhat itu harapannya ada yang respon kan. Nah, itu sesuatu yang mereka pinginin sebetulnya. Dan ketika dengan kondisi seperti itu, pinginnya adalah mereka diperhatikan, dapat perhatian, dan
sering sekali di kalangan anak muda muncul sebuah pernyataan insecure nggak sih, betul. gitu ya. Jadi insecure, dikit-dikit aku insecure nih, situasi pakaiannya salah aja dia insecure dengan dirinya gitu ya. Make up juga kurang pas, insecure. Padahal ketika dengan situasi apapun gitu kita belajar menjadi diri sendiri tentunya kan. Ketika orang itu, individu itu tampil dan dia belajar menyadari bahwa oh ini aku loh gitu. Dalam situasi apapun dia sudah punya simbol nih. Saya Yuli gitu, oh ya ternyata Kak Yuli itu seperti ini ya. Jadi sudah ada simbol. Nah, ketika kita bilang kita coba lagi nih membahas tentang hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat jadinya si anak-anak muda ini harus tahu nih batasannya, ya nggak sih? Jadi harus tahu batasannya. Ketika tahu batasannya, harapannya tidak akan ada hubungan yang toksik, gitu kan? Itu dia. Nah, hubungan toksik nih kayaknya dikit-dikit sudah jadi bahasan di kalangan anak, remaja dan orang tua gitu ya. Bener gak sih Kak kalau kita bilang itu toksik, artinya berarti nggak nyaman ya di hubungan itu. Soalnya gini, ada orang yang melihat hubungan kamu sama dia, kamu gak ngerasa itu toksik ya. Soalnya kamu dikekang, gak dikasih kemana-mana, temen aja disuruh itu aja, gak boleh ke circle lain. Nah, berarti kan apakah salah mereka tuh curhat di media sosial? Itu kan ngerilis stres ya, ngerilis hal yang memang dia harus keluarkan. Cuma di media sosial, itu tepat atau tidak Kak Yuli? Ya, tergantung ya individunya ya. Nah, itu dia. Ya, itu dibilang tepat ketika kita tahu batasannya nih. Nah, ketika nggak tahu batasannya, nih itu yang bahaya. Itu dia. Oke, bahayanya batasannya apa? Sejauh mana? Oke, batasannya adalah setiap individu pasti punya standar beda-beda ya kan. Jadi seperti apa pemahaman individu tersebut gitu ya. Jadi batasannya adalah jangan sampai sesuatu yang memang tidak nyaman tadi itu menjadi opini publik, ya nggak sih? Betul. Nah, iya, itu jadi konsumsi ya. Yang seperti digoreng jadi garing gitu. Bukannya menulis stres, makin stres ya dengan komen-komen netizen itu kan. Betul, ya. Itu sih yang menjadi satu hal yang memang menjadi harus dipahami gitu ya. Sehingga boleh kayak semacam ini kan podcast ya. Jadi pilihlah podcast-podcast yang memang bermanfaat gitu ya. Paling tidak bisa belajar untuk ngerilis nih emosimu nih. Situasi kan setiap orang wajar ya punya emosi ya. Emosi itu harus muncul ya. Jadi emosi adalah sesuatu yang alami yang harus dikeluarkan dan berhak dong setiap orang harus memvalidasi emosi tersebut ya kan. Cuman apa nih, kapan saya memvalidasinya, ngomongnya ke siapa? Nah, nantinya pasti pinginnya ada solusinya nggak ya Kak ya? Ada solusinya juga harus tepat. Nah, ketika kita mencari solusi yang tepat, ngobrolnya ke siapa dulu? Nah, itu sih itu menjadi sesuatu yang kayaknya oke nih gitu ya. Dipertimbangkan juga ya. Karena kita kalau lagi ngobrol, apalagi memang ada masalah, tentunya dengan orang yang tepat ya kayaknya. Kalau di kampus berarti ya, sebelumnya ada terlibat di sekolah-sekolah gitu nggak Kak? Iya, jadi dari kalau pengalaman dari 2010 saya sempat di SD, SMP, SMA, mungkin TK ada yang belum ya. Tapi sekarang di perguruan tinggi. TK juga banyak anak TK yang curhat loh. Oh ya? Wah, sepelik itu ya sekarang ya. Sudah berani ya menyuarakan. Sudah tahu istilah pacaran ya Pak. Nah, itu bahaya kan sebenarnya karena ada beban mental yang dia nggak paham sebenarnya. Gitu. Jadi kembali seperti yang dia sampaikan tanyakan tadi, di lingkungan manapun, karena ini kan kita berbicara tentang hubungan ya. Hubungan kalau kita melihat dari hakikatnya hubungan itu, kalau menurut saya dari dua dasar ya, ada dua dasar ya. Satu, hubungan itu lahir dari kebutuhan. Jadi kita perlu berinteraksi, kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan orang lain karena kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri. Jadi sempurna betul sekali Mbak. Yang kedua, kita punya tujuan. Jadi hari ini pun kita bertemu, berkolaborasi, ada kebutuhan untuk memenuhi tanggung jawab kita gitu kan. Kemudian tujuannya agar bisa mengedukasi adik-adik Gen Z ataupun pendengar yang lain. Nah, jadi dalam hubungan itu dimanapun pasti akan
terbangun memang saya dan kamu, saya dan yang lainnya itu memang ada kebutuhan, saling membutuhkan, bukan hanya saya aja yang membutuhkan, tapi kamu juga membutuhkan sesuatu dari saya, dan kita punya satu tujuan gitu. Kita punya satu tujuan. Kadang kalau menurut saya yang pertama kali kita identifikasi dalam hubungan ini adalah kebutuhan saya dan ini apa. Kemudian yang terakhir di depan goalsnya ini tujuan kami berinteraksi ini apa gitu. Jadi berambu-rambunya nggak boleh lepas dari sini. Beda ya ketika akademisi yang bicara ya, sebab akibatnya harus jelas gitu. Ada track-tracknya, ada tahapannya. Tahapannya. Kita buat lintasan dulu ya. Kita buat lintasannya dulu gitu. Ya jadi kalau sudah tadi misalnya ada toksik, jangankan dengan orang lain ya, kita sendiri saja dengan virus, dengan bakteri kan bisa juga sakit dengan menghadapi diri kita sendiri ya, apalagi menghadapi orang lain yang cara pikir, budaya, kemampuan, latar belakangnya beda-beda, sehingga tidak mungkin 100% kita bisa mulus ya Mbak bertemu berinteraksi. Nah sekarang perlu pengetahuan tentang hakikat berhubungan dulu ya. Hubungan kita tuh sebenarnya nggak mungkin saya aja yang dapat untung dari dia. Dia harus ngasih saya, nggak mungkin bisa sehat. Nah kalau memang seperti itu sudah ketemu egonya naik, berarti ada power yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi ada ketimpangan power kalau menurut saya, sehingga toksik itu kan rasa sakit ya, atau perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman kan sama seperti ini, misalnya kondisinya lebih lemah diberikan tekanan seperti ini, yang sakit kan ini juga ya, walaupun ini sakit juga, tapi yang merasakan dampaknya adalah yang memiliki kemampuan yang lebih rendah gitu. Nah sekarang yang biasanya ketemu sama Mbak Yuli pasti adalah orang-orang yang merasa di lingkungan yang ini kan, dengan kemampuan atau power yang lebih rendah ini gitu. Nah sekarang kalau ditanya gimana ya, kalau yang ini aja belajar atau berobat atau terapi, yang ini enggak. Nah yang itu sekarang gimana ya untuk menyadarkan bahwa kadang orang gini loh deh, saya nggak ngerasa ya nyakitin kamu. Iya benar. Saya nggak ngerasa. Kamu kadang gini, kamu ngerasa nggak nyakitin saya? Saya nggak ngerasa nyakitin kamu. Makanya di sini pentingnya kalau kita ngebahas sebenarnya konsep yang toksik itu tuh sejauh mana sih? Gitu. Karena kadang-kadang orang tidak menyadari dia menyakiti, tergantung backgroundnya mereka. Selama ini mereka konsul dengan siapa? Kan nggak semua dong langsung konsul ke psikolog atau psikologi segala macam ya, kayak kadang-kadang mereka mencari orang yang memang udah dikeluarin aja apa yang isi benak-benak mereka, nggak tahu mereka bisa niempalin dengan positif atau enggak. Ya itu dia, circle penting banget sih dalam hubungan yang seperti ini. Di sini maksudnya kita mengambil benefit dari persahabatan, bukan berarti memanfaatkan ya teman-teman. Beda lagi itu konsepnya, karena kita memang memanfaatkan kan toksik juga jadinya. Mengeksploitasi. Mengeksploitasi gitu. Karena ketika adanya sebuah hubungan itu pasti berpasangan. Dan berpasangan harus siap kerjasama, ya nggak sih? Ketika kerjasama, apa yang kita lakukan itu harus konsisten, ya nggak? Sekarang kita punya konsistensi, oh saya harus begini, visi misinya juga harus jelas. Betul. Apa nih saya harus lakukan gitu kan? Ketika visi misinya jelas, itu juga harus ada pastinya sebuah kepercayaan. Trust itu penting banget, ya nggak sih? Kepercayaan, iya, jangan sampai setiap hubungan itu kayak sekarang nih kita lagi di sini, kamu lagi di mana, sama siapa? Nah itu udah dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip artinya gitu kan. Jadi konsisten tuh artinya apa? Ketika kamu udah tahu punya pasangan harus konsisten, nggak boleh lirik sana sini kan gitu ya. Konsisten bahwa kamu punya ada pakemnya nih. Saya punya pasangan, saya adalah pacarnya si A gitu ya. Jadi harus paham betul gitu. Dan itu juga saling support itu penting banget loh, ya nggak sih? Saling support. Betul kalau Pak Yuli. Aku nambahin dikit ya Mbak. Jadi itu kan dari dua sisi ya. Kamu memberikan kepercayaan kepada aku gitu. Kita saling menjaga kepercayaan ini gitu ya. Tapi di sisi lain tambahannya kalau menurut saya adalah kita perlu memberikan penghargaan atau menghormati privasi loh. Tidak seluruhnya
100% saya adalah Kita kamu. share. 100% kamu adalah saya. Iya. Seperti yang Mbak Yuli sampaikan tadi, kita tetap punya ruang untuk diri kita sendiri. Batasan ya? Kita punya batasan gitu. Jadi ada kan Mbak ya. Jadi dari pagi mulai bangun sampai malam HP-nya terus handphone mulai ngabarin segala macam. ya, harus Gitu. ngabarin dengan aturan-aturan itu ya. Nah. Berarti menurutku bukan hubungan kepercayaan lagi, tetapi menghormati dia sebagai orang manusia Respect. yang sama-sama ya, sama-sama hidup punya privasi juga ya. Itu. Gitu. Cuman masalahnya kok masih ada. Masih gitu ya. itu dia tuh Kak. Kok Kok masih ada? Ketika masih ada, pasti ada alasan nih. Kalau mereka dalam kondisi dia udah tahu nih toksik banget hubungan saya, tetapi kondisinya saat ini, oh iya ya, aku membutuhkan dia. Toh juga aku sudah berkeluarga, jadi sudah punya anak nih. Nah, itu lebih berat lagi ya kan? Berat kasusnya Lebih berat tuh. lagi Ya, ketika dia kisahnya sudah beda. punya anak. Kisahnya beda. Itu sudah beda. Terus ada banyak keputusan, tidak hanya keputusan diri sendiri yang harus diperhitungkan, tapi ada keputusan keluarga kecilnya, keputusan keluarga besar, yang itu menjadi hal yang memang mau nggak mau harus menjadi gambaran yang memang harus dia perhitungkan sebelum dia mengambil sebuah keputusan besar. Iya. Pertanyaan lagi, setelah kamu mengambil keputusan besar, itu seperti apa? Memang nggak ada yang bisa menjamin ya. Iya. Ketika saya pergi dari situasi yang toksik ini, apakah lebih baik? Belum tentu, Belum tentu, ya kan? itu dia. Apakah lebih buruk? Belum tentu juga. Tetapi paling tidak dengan situasi yang memang oke, saya bisa keluar dari lingkaran ini gitu ya, lingkaran yang toksik ini. Paling tidak diri saya sendiri dulu deh, ya kan? Iya, Kita boleh dibenahi. kan validasi diri ya. Jadi saya harus percaya diri, paling tidak diri saya sendiri yang harus selamat dulu ya kan. Setelah itu baru kita bisa mikir nih kanan kiri kita ngapain gitu lagi? ya. Namain lagi. Mungkin Mbak Yuli sudah pengalaman sekali ya. Kalau kita terlalu Usia ya. karena usia dan pengalaman ya. Bahas usia, oke. Gini, melihat beberapa kasus ya, melihat beberapa kasus orang-orang yang terlalu permisif, orang-orang yang terlalu Iya. boleh, nggak apa-apa. Nah, people pleaser tuh. Pleaser banget kan, people pleaser banget. Ternyata dalam hati ego itu yang tidak terpenuhi, dia pendam sendiri, banyak banget yang menderita sakit kronis ya Mbak. Betul. Bener banget, saya menyaksikan sendiri ya. Jadi beberapa lingkungan saya yang terlihat sangat baik menampilkan sesuatu dengan lingkungan sekitarnya, tetapi ternyata di dalam dirinya masih ada yang belum selesai. Nah. Dia menyelesaikan dengan lingkungan agar terlihat baik, tetapi dengan dirinya sendiri ternyata yang belum selesai. Apakah dengan kurangnya kesadaran bahwa dia tidak menyadari itu, atau ya sudah terbiasa? Apa memang pola dari kecil ya, inner child-nya memang ditekan seperti itu, memang dari orang tuanya menjadi kebiasaan. Lama-lama pendaman itu menggerogoti organ fisik. Betul. Ini dia menggerogoti, kalau nggak salah beberapa penyakit kan memang dari pikiran ya Kak ya. Itu sampai akhirnya Yang psikosomatis pasti banyak banget nih kesini. nah itu dia. Pasti datangnya dari interaksi ya dia. Itu dia, interaksi terus pola pikiran emang nggak sesuai. Dan itu penyakitnya paling sering kan sekarang lambung ya. Iya. Ya. Lambung udah kalau Jadi lambung- tren nih sekarang nih GERD gitu ya, dikit-dikit GERD gitu ya. Anxiety deh. Nah, anxiety juga. Anxiety nih, dikit-dikit gitu ya, kecemasannya berlebih gitu ya. Iya, kita harus sadar kalau kita bertemu dengan siapapun, pertukaran Energi, betul. mulai dari apa yang dikatakan, lalu kita Apa yang konsumsi, kemudian dilihat dari yang ya. konsumsi kita pikirkan, olah, kita ngomongin lagi, dia nerima lagi, dia respon lagi, begitu terus. Kalau berlangsung berlama-lama kan bisa mengubah mindset ya. Betul. Untungnya kalau yang positif. Nah, kalau ada di lingkungan yang memang Tidak gimana ya? positif. Tidak positif dan diharuskan di sana itu. Nah, itu dia tuh, kayak terjebak di situ. Terjebak. Kan kita mau berkembang pun kayak agak susah karena memang pola pikir berbeda gitu ya. Ini luas cakupannya sih, entah di dunia
persekolahan ya tuh, Iya. di perkampusan ya tuh ya. Ini juga masuk karena kita kalau udah berinteraksi dengan satu kelompok yang bukan kita yang milih tapi dipilih oleh dosen misalkan, Iya. itu juga tuh. Jadi kita wow, mau nggak mau kita harus selesaikan tugas ini. Selesaikan tugas. Yang menang kerja cuma satu doang. Harus presentasi. Presentasi Terdiri dari ketika kita berbicara individu dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa karakter kan. Karakternya berbeda ya kan. Ketika karakter itu berbeda, sebenarnya sesuatu yang unik ya nggak sih? Betul. Unik banget. Dari situ kelihatan ya yang suka ngomong gitu. Kayak kita suka ngomong nih, dominan ya. Kita dominan nih, dia terutama nih ya. Jadi ketika suka ngomong dominan. Nah, ketika kita menjadi dominan, kita tahu nih karakter kita dominan. Oke, kita harus kolaborasi dong dengan karakter-karakter yang lainnya sehingga bisa diterima oleh lingkungan sekitar gitu kan. Sehingga nyaman. Jadi nggak boleh kita melabel diri, oh ya aku dominan nih. Nggak mau harus jadi ketua kelas, nggak mau jadi ekornya gitu ya. Harus itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang kayaknya harus belajar lagi karena dalam kehidupan ini kita belajar terus ya nggak sih? Dikendalikan ya Kak ya. Apalagi nih kalau kita lihat sekarang anak muda satu gitu ya, memang mereka udah pinter sih kalau dalam memilih circle pertemanan gitu ya. Cuman sekarang kalau mereka yang sudah terjebak dalam situasi itu, terus mungkin langkah awal yang bisa mereka lakuin supaya nih tidak masuk ke circle yang salah, tidak masuk ke pola pikir yang salah, apa yang perlu mereka antisipasi, apa yang perlu mereka lakukan? Oke. Yang perlu mereka lakukan pertama adalah mereka harus menyadari dirinya sendiri dulu. Ya, oke, itu pasti ya. Sadar ya? Iya, sadar. Yang kedua, sebetulnya keluarga adalah faktor yang memang bisa dia datengin dalam situasi kondisi apapun. Iya nggak sih? Oke. Kalau memang dia udah nggak deket sama keluarganya, dia mau ngomong kemana? Ya Itu kan? dia. Dia takutnya salah lagi ya. Walaupun dia bisa bayar nih, aku bisa cari psikolog ini gitu ya. Aku bisa bicara ke sana, tapi aku nggak nyaman di keluarga aku. Harusnya kan keluarga jadi orang pertama yang bisa menerima kelebihan dan keburukan dia. Iya nggak? Itu benar. Beberapa kali temanku ada yang cerita gitu ya, kalau mereka, wah saking kita nggak tahu, karena memang di keseharian dia ceria sekali, ceria lah pokoknya. Sampai akhirnya ada satu titik, wah udah dia nggak bisa nutupin lagi keceriaannya dia. Akhirnya udah aku tanyain, ada apa gitu kan, ada masalah apa, tapi ya aku ajak makan dulu, aku ajak ngobrol sambil nonton segala macam, dia luapin semuanya. Ternyata memang dia ada bener itu kendala dia sebenarnya di keluarga ya, keluarganya dia yang tidak terlalu support dia untuk pekerjaannya, bagaimana dengan kekasihnya, sampai akhirnya nih anak bingung sekali. Saya harus kemana? Harus pulang ya, harus pulang atau enggak ya? Betul. Pulang atau enggak nyaman gitu Dia ya? pulang punya rumah, tapi bukan rumah yang dia harapkan gitu kan. Satu-satunya solusi selain sebelum ke psikolog atau ke yang expert tuh kayak ke sahabat, teman kan solusi ya. Iya. Di luar itu ada yang bisa mereka lakuin nggak untuk mengatasi diri sendiri? Kalau dari Kak Yuli atau Kak ini? Kalau menurut saya sekarang konten banyak banget ya. Nah, betul sih. Nah, konten banyak banget. Saya pun sekarang walaupun sedang studi tidak mungkin langsung dapat ilmu ataupun pengetahuan dari dosen aja ya. Mungkin kalau yang nggak dapatnya cari memang konten-konten yang memang kita butuhkan. Yang pertama yang kita harus tahu seperti yang Mbak Yuli sampaikan tadi, kita sadar diri, tahu kebutuhan saya akan diri saya ini apa ya. Ya, jadi kalaupun saya tidak mendapatkan sesuatu dari keluarga, mungkin dia sebelum keluarga saya baru banget belajar menjadi orang tua ya. Mbak Yuli mungkin sudah pengalamannya lebih. Ternyata jadi orang tua pun dari sisi orang tua sendiri, kalau dia mungkin melihatnya dari sisi anak ya. Kalau sudah melihat dari diri sendiri sebagai orang tua, luar biasa susah banget ternyata ya menjadi orang tua. Lebih enak ajar ya? Itu namanya SKS. Kalau udah sekian SKS udah selesai pulang, selesai ngajar. Tapi orang tua itu 24 jam kali berapa setiap hari full gitu. Dulu waktu saya belum berkeluarga ya, dia juga saya sering banget karena otak saya mungkin terlalu banyak analisis ya. Ibu harusnya gini, bapak tuh harusnya gini, banyak banget analisis seperti itu orang tua. Tetapi ketika sudah menjadi orang tua, runtuhlah sudah ego itu ya, egonya sedikit runtuh bahwa udah banget jadi orang tua, menerapkan parenting yang sebagus apapun di tengah kewajiban itu ya balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Ya, jadi kalau
tadi seperti yang Lias itu perlu juga anak-anak muda itu menyadari jadi orang tua juga susah. Juga memiliki kesulitan yang berbeda dari mereka gitu. Bukan apa namanya, kalau bisa sempurna ya siapa yang nggak mau orang tua menjadi orang tua sempurna sekali ya. Tapi kalau saya mau ujian nih, saya curhat ya. Saya ujian jam 10 pagi ya Mbak. Dari Denpasar ke sini ujian jam 10 pagi, jam 4 masak dulu. Biar anak dapat makan gitu ya paginya. Segini ya. Kalau saya jadi anak ibu tuh harus masaknya enak banget loh pagi. Saya lo mau sekolah nih, biar komplain. Tapi ternyata jadi orang tua memikirkan hari ini jam ini, ternyata tidak bisa sempurna itu. Nah kembali ke tadi, sekarang ruang untuk belajar banyak sekali, termasuk konten-konten yang memang bisa kita simak, kemudian kita cerna, kita bisa simpulkan yang mana rasanya yang bisa kita adopsi untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Selain ke Mbak Yuli ya. Selain ke Mbak Yuli. Mbak Yuli udah sangat tepat lah. Udah solusi dah. Udah. Cuma gini kayak, kalau kita bisa simpulkan dari awal obrolan dengan sekarang, ini bisa kan kita ambil garis atau benang merahnya gitu ya. Kira-kira dari sekian pembahasan kita, tanda-tanda gitu hubungan yang sehat itu pointer-pointernya apa aja? Berarti keterbukaan ya, saling support, terus ada juga konsistensi dalam segala hal ya, konsistennya ya. Terus gitu. Ada sebuah apresiasi, penghargaan nih buat pasangan kita. Penghargaan. Contoh aja, aduh makasih ya kamu sudah tanyain kabar, maksudnya kabar dalam, dia udah tahu kayak ujian nih sibuk banget kan, tapi tetap kan yang udah makan belum? Itu sebuah penghargaan kan. Jadi ketika memang kita bicara dengan pasangan, bukan berarti kita kasih nilai udah berperilaku 10 nih, tapi kok dia cuma 2 sih? Jangan sampai ada itu kan. Ada ekspektasi kok dia cuma 2. Kan di sini kita tujuannya ketika memang bersama itu sesuatu yang unik, nggak sama gitu kan, pasti saling melengkapi, ya kan, saling menghargai satu yang lainnya, sama satu dan lainnya, itu penting banget. Betul. Berarti yang tidak sehat kayak lebih ke saling mengontrol, ya posesif, nggak jujur, terpengaruh dengan lingkungan yang lain, padahal sudah punya kebutuhan sendiri. Udah jelas tuh. Kesana ya. Tapi masih rumput tetangga masih lebih jauh gitu ya. Iya benar. Kadang-kadang ya setelah dinikmati tuh rumputnya, nggak seenak punya kita sebenarnya sih ya. Jadi sebelum berakhir podcast hari ini, ada satu games yang memang harus dilakukan oleh Kak Eni juga Kak Yuli ya. Kita masuk ke segmennya Batman Better Mana. Yeay. Oke, yang pertama, better mana nih ya? A, gonta-ganti pasangan sampai dapat yang terbaik, atau B, setia sama satu orang hingga menjadi yang terbaik. Guys, ya. Kompak banget mereka ya. Lanjut, better mana? A, mengejar pasangan, B, menunggu dia datang. Kejar ya. Aku B aja. Ada alasannya ya. Ada B. Oke. Yang ketiga, better mana? A, menjadi pasangan yang setia, atau B, menjadi pasangan yang selalu ada. A, setia. Oke, kompak lagi mereka A ya. Oke. Kalau aku better mana ya? Ini berdasarkan pengalaman nggak sih kita bicara? Pengalaman berdua ya. Oke, yang keempat, better mana? A, mencari karakter yang sefrekuensi agar sejalan. B, berbeda karakter tapi damai. B. Waduh. Karena nggak mungkin kan karakternya sama. Waduh. Mungkin ini alasan saya masih single. Harus belajar dari kita nih. Habis ini ya, Dek. Habis ini ya. Oke. Satu lagi. Better mana? Menangin hati pasangan dulu baru ke orang tuanya, atau yang B, ortunya dulu baru pasangannya. Gitu ya. Oke, Kak Eni A. Saya B ya. Lebih berpengalaman. Beda jawaban, beda pengalaman ya. Itu dia. Oke.
Ini seru banget hari ini podcast. Jadi jangan lupa kamu semua yang nonton ya, jangan lupa ini sebelumnya makasih banyak untuk Kak Eni juga Kak Yuli udah Sama-sama. meramaikan podcast yang memang ngebahas mental health ya. Hubungan yang baik itu antara di hubungan pertemanan, persahabatan, sama itu dua ya, sama teman-teman, kerja, mungkin hubungan dengan lingkungan, diri sendiri ya. Pacar itu semua memang harus diperhatikan juga rules juga tahap-tahapannya supaya masih sehat ya dan aman untuk diri kita sendiri. Oke? Jadi mungkin ada yang terakhir disampaikan oleh Kak Yuli atau Kak ini sebelum kita akhiri podcast ini? Kayak ini dulu deh. Oke. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa menjawab pertanyaan. Jika kamu bertanya kepada dirimu, apakah kamu bahagia? Jawabannya iya, berarti hubunganmu sehat. Nah, sebuah quotes yang dengan Jadi sebelum nanya ke Mbak Yuli bisa gimana ya? Tanya aja deh sama aku. Bahagia nggak? Jawabannya iya, berarti nggak perlu ke Mbak Yuli. nah, oke. Gitu ya. Nggak laku nih saya. Kak Yuli ada? Oke, kalau saya sih berpasangan, ketika berpasangan itu adalah kerjasama, ya kan? Jadi tujuan bersama itu harus dicapai bersama. Jangan fokus pada kesalahan, tetapi harus fokus kepada solusinya. Solusinya apa nih gitu? Jangan fokus ke kayakmu kayak gini gitu. Enggak deh, kok gitu sih? Gitu. Kenapa Kita sama-sama ya bergandengan tangan cari solusi ya sama-sama, itu kan lebih asik pasti. Betul. Oke deh. Terima kasih banyak. Oke, buat kamu yang pengen pantengin terus konten dan video dari kami, jangan lupa di subscribe, like, juga komen. Sampai ketemu lagi di konten podcast berikutnya. Bye!